Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo, assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak hebat, mari kita buka selanjutnya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Baik anak-anak, tolong disiapkan buku tema dan alat tulisnya ya. Tetap semangat, kita akan belajar bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan siswa dapat menyebutkan jenis-jenis olahraga, manfaat berolahraga, serta aturan dalam berolahraga. Siswa dapat menyebutkan dan membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Siswa dapat menjumlahkan banyak benda. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar bersama subtema 1, gemar berolahraga. Kita akan mengenal jenis-jenis olahraga, kemudian manfaat serta aturan dalam berolahraga. Nah, gemar berolahraga siapa? Anak-anak ibu di sini yang gemar berolahraga? Wah, banyak ya. Nah, berolahraga itu sangat penting bagi tubuh kita ya, anak-anak. Nah, selain itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau dilakukan sambil bermain bersama teman-teman. Banyak gerakan olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain. Misalnya, apa saja ya? Iya, betul, bermain lompat tali, bermain sepeda, dan masih banyak lagi jenis-jenis olahraga yang bisa kita mainkan sambil bermain dengan teman-teman kita. Nah, ini dia contoh kegiatan berolahraga. Pada gambar ada kegiatan berolahraga, ini namanya engklek permainannya. Kemudian ada gobak sodor, ada bersepeda dan lompat tali. Nah, ini semua adalah contoh kegiatan berolahraga. Sangat menyenangkan bukan? Betul ya. Senang pasti teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita akan membaca bersama-sama. Yuk, bacalah dengan nyaring jenis olahraga di bawah ini. Engklek, bersepatu roda, kasti, gobak sodor, sepak bola, ular naga, lompat tali, dan bersepeda. Pintar anak-anak hebat. Bagus, suaranya nyaring ya. Nah, sekarang
kita akan mengenal sikap tertib saat berolahraga. Nah, teman-teman, tertib itu apa sih? Tertib itu merupakan sikap teratur. Apa? Sikap teratur. Nah, tertib itu perlu diterapkan di mana saja, Bu? Di mana saja ya, boleh di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, di sini ada contoh sikap tertib ketika kita berolahraga, ya. Nah, yang pertama gambarnya berbaris rapi, ya, sebelum berolahraga. Nah, kelihatannya bagus kan kalau sudah berbaris seperti ini. Nah, kemudian ada mengantri giliran. Nah, sambil dipanggil sama Bapak guru olahraga atau Ibu guru olahraga, bisa mengantri giliran. Berbaris juga dengan rapi. Kemudian, nah, ketika kita naik sepeda pun kita harus mempersiapkan perlengkapannya untuk keselamatan kita. Contohnya pada gambar memakai helm, ya, memakai sepatu, jaket. Nah, jadi ketika kita akan memulai olahraga, kita sudah siap, ya. Baik, anak-anak, kita akan mengenal gerakan pemanasan. Tahukah kamu manfaat berolahraga? Iya, olahraga itu sangat penting untuk tubuh kita. Dengan berolahraga, badan kita itu menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit ya, teman-teman. Nah, ini dia contoh gerakan pemanasannya. Kenapa sih, Bu, harus ada gerakan pemanasan dulu sebelum berolahraga? Supaya mencegah terjadinya cedera. Nah, saat kita bergerak, otot kita membantu menggerakkan tulang ya. Jadi kita pemanasan dulu. Kita lihat pada gambar. Nah, seperti itu kita menggoyang-goyangkan kepala, mengangkat tangan ke atas ke bawah. Dan setelah itu, setelah pemanasan, lakukanlah gerakan-gerakan seperti pada gambar ya. Seperti itu. Nah, jika otot kita sakit, kita akan sulit bergerak ya, anak-anak. Jadi kita harus tahu cara bagaimana kita melakukan pemanasan saat berolahraga. Selanjutnya, kita akan mengenali manfaat olahraga. Nah, semuanya penggemar olahraga ya. Siapa di sini yang senang berolahraga? Wah, banyak penggemarnya ya. Betul, berolahraga itu menyenangkan dan menyehatkan. Ya, banyak jenis olahraga juga yang menyenangkan. Nah, kali ini kalian akan mengenal beragam jenis olahraga, teman-teman. Nah, alat-alat olahraganya itu ada kacamata renang. Nih, siapa yang pernah coba alat-alat ini? Ada ketika kita bermain kasti, kita memerlukan alat-alat ini. Dan yang ketiga ada gambar raket. Nah, ketika kita bermain bulu tangkis, kita perlu ini ya.
Nah, jenis-jenis olahraga itu ada apa saja? Contohnya ada bersepeda, kemudian ada apa nih? Sepatu roda, dan ada bola atau sepak bola. Nah, ini jenis-jenis olahraga. Baik anak-anak, sekarang kita akan membedakan sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apa saja itu? Nah, ketika kita berolahraga, contohnya ketika kita bertanding, nah, pasti sangat menyenangkan. Nah, bersikap jujur dan toleransi saat bermain itu sangat diperlukan. Dan menghargai lawan bermainmu itu juga perlu diterapkan atau dilakukan. Nah, ketika kita bermain pasti ingin menang, bukan? Nah, betul, Bu. Nah, tapi menang dalam pertandingan bukan tujuan semata, ya. Tetapi sikap ketika kita bertanding atau bermain, kita harus memiliki sikap sportif, ya. Ini yang harus diutamakan. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif itu adalah jujur, disiplin, kerjasama, dan saling menghargai. Nah, ini sangat dibutuhkan ketika kita sedang bertanding sepak bola, contohnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya kita tidak berkelahi dengan lawan, ya. Kemudian kita bersama-sama bermainnya jadi menyenangkan. Seperti itu. Apalagi ketika kita sedang bermain bola tuh, seperti pada gambar ada teman kita terjatuh dan teman yang lain menolong. Nah, jangan berlaku kasar kepada teman ya. Harus akur, harus rukun, dan tetap bermain bersama ya. Nah, sekarang kita akan membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Apa itu bunyi alam dan bunyi buatan? Kita baca bersama-sama. Bunyi buatan itu adalah bunyi yang dibuat oleh manusia atau menggunakan alat. Nah, tetapi bunyi alam adalah bunyi tanpa bantuan alat. Contohnya apa saja? Nah, contoh bunyi buatan itu ada apa nih? Peluit. Ya, peluit yang dibunyikan atau ditiup oleh Bapak Guru olahraga. Kemudian ada bunyi apa nih? Lonceng. Dan ada bedug, ya. Nah, dan ini dia contoh bunyi alam. Ada bunyi apa nih? Gambarnya suara petir ketika hujan, itu adalah bunyi alam. Kemudian ada bunyi alam yang dibuat atau yang digerakkan oleh tangan kita. Kedua tangan kita plok 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 seperti itu. Nah, dan ada bunyi suara ayam yang berkokok. Oh 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 oh, seperti itu. Ya, ini dia contoh bunyi buatan dan bunyi alam. Anak-anak harus bisa membedakannya ya. Nah, sekarang kita akan mengenal bunyi alat musik. Ada alat musik apa saja pada gambar? Ada drum,
gitar, terompet. Kemudian ada apa lagi nih? Biola. Dan ada piano ya. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar suara musik. Banyak sekali jenis alat-alat musik yang menghasilkan bunyi. Ada yang berbunyi jika dipukul, jika ditiup, ataupun jika kita petik. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi buatan ya, karena bunyi itu kita yang harus kita pukul, tiup, atau petik ya. Jadi harus meminta bantuan manusia ya. Jadi bunyi tersebut disebut bunyi buatan ya. Nah, alat musik manakah yang menjadi kegemaranmu tadi? Wah, pasti berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan mengetahui bunyi alat musiknya. Nah, ini bunyi alat musiknya seperti apa ya? Ini ada bedug. Pasti suaranya duk duk duk. Seperti itu. Ada bunyi lonceng. Teng teng teng. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan banyak benda. Soal penjumlahan bercerita. Nah, seperti ini. Nah, tugas anak-anak hari ini bisa mengerjakan atau buka bukunya, buku tematik halaman 22 sampai 23. Jangan lupa dikerjakan dan diisi ya. Nah, semoga anak-anak bisa mengerjakannya. Semangat! Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami materi yang sudah ibu berikan. Amin. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.